Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu mendapat kesempatan duduk di bawah kaki-Mu, beribadah, memuliakan, memuji, menyembah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus ada bersama kami di tempat ini, bahkan di hati kami Roh Kudus terus bekerja untuk kami boleh lebih dewasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang hadir pada saat ini, kami hadir dalam kerinduan kepada Tuhan Yesus. Pasti kami pulang dipuaskan. Firman berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terpujilah Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Bapa, biar apa yang diucapkan bukan perkataan manusia, tetapi isi hati-Mu Bapa. Urapi telinga kami ya Tuhan Yesus, urapi hati kami supaya firman yang ditabur jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sebab firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sebelum firman disampaikan, saya mau kasih tahu beberapa hal. Yang pertama, saudara, Indonesia ini suku-sukunya tidak bisa lepas dari masa lalu, bahkan sampai sekarang. Mereka itu, kita dulu adalah okultisme. Okultisme itu penyembahan kepada berhala, kepada setan-setan, ya, kepada nenek moyang, begitu saudara. Dan itu mengakibatkan ada kutuk turun ke bangsa Indonesia. Sebab kalau orang bersekutu dengan setan, setan nggak pernah mau gratis. Setan mau minta tumbal, namanya kalau bahasa mudahnya. Dia minta, kalau masih 100 rupiah, mintanya 100 juta. Terlalu banyak saudara. Itu sebabnya kalau kutuk itu tidak diputuskan, perjanjian itu tidak dibatalkan, maka keturunannya akan mengalami kesusahan-kesusahan kutuk-kutuk itu saudara, perjanjian itu. Sebabnya nggak semua gereja untuk berdoa memutuskan kutuk-kutuk itu, tetapi saudara saya di karismatik harus memutuskan kutuk-kutuk itu. Apakah bisa diputus? Bisa oleh karena Tuhan Yesus. Bukan cara yang lain, bukan cari apa yang lain, enggak, tetapi Tuhan Yesus di kayu salib sudah menghancurkan segala dosa dan kutuk. Itu sebabnya saudara harus mengucapkan kata-kata untuk memutuskan kutuk itu, ya, kutuk-kutuk dari nenek moyang, kutuk-kutuk dari berhala, kutuk-kutuk dari penyembahan berhala. Kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu membebaskan kutuk-kutuk itu. Saudara, kalau enggak, maka hidup kita ini, keturunan kita ini akan terus mengalami kutuk. Termasuk saudara ada tumbal kutuk kematian. Ya, jadi kalau saudara lihat ya, terutama banyak artis-artis ya. Saudara lihat beberapa waktu yang lalu artis-artis yang setiap hari dipakai oleh TV. Bayangin kalau satu hari berapa puluh juta, kalau tiap hari itu berapa? Ya. Tetapi saudara lihat, karena mereka dulu bikin perjanjian dengan puasa-puasa kegelapan untuk menjadi tenar gitu kan. Tapi di akhir hidupnya nggak ada yang tersisa, semuanya habis. Ya. Setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi nggak ada yang bisa panjang. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita mendapat harta yang kekal. Jadi saudara belajar terus berdoa, segala kutuk-kutuk dari nenek moyang, ya, penyembahan berhala, roh-roh yang menyembah nenek moyang, mengagungkan nenek moyang, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus saja yang layak ditinggikan. Amin. Gak ada yang layak ditinggikan, hanya Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, gereja kita dapat anugerah untuk berdoa
seperti Mazmur 91. Jadi Mazmur 91 itu dulu diucapkan oleh Raja Daud untuk kita semua, saudara. Karena memang kan waktunya sekarang, dulu kan belum ada, Tuhan Yesus belum diutus ke dalam dunia, belum ada nama Yesus di situ. Tetapi sekarang sudah ada nama Yesus, jadi kita pergunakan nama Yesus yang sudah ada belum pada zaman dulu? Sudah ada, tetapi belum diutus ke dalam dunia ini. Sebabnya sekarang kalau sudah diutus dalam dunia ini, nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Makanya di Mazmur 91 itu ada nama Bapa, ada nama Tuhan Yesus yang kita ucapkan, nama yang berkuasa. Saya berharap saudara rajin-rajin untuk mengucapkan doa Mazmur 91, karena jelas judulnya aja enak ya, dalam lindungan Tuhan. Siapa di antara kita yang mau dalam lindungan Tuhan? Kita semua pengen dalam lindungan Tuhan, ya. Di dalamnya isinya luar biasa. Saya kagum saudara lihat isinya itu, saudara. Bahkan Tuhan Allah Bapa itu mengutus para malaikatnya kepada kita, ya, untuk menjaga kita di segala jalan kita, baik di rumah, di perjalanan, di kantor, dimanapun, ya. Dia menyertai kita, menopang, ya. Sehingga kaki kita tidak terlalu kepada batu, kalau kita jatuh tidak jadi tergeletak, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mendengar setiap seruan kita, Dia melepaskan kita, bahkan dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kita. Kenyangkan dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kesehatan, dengan masa depan, dengan keluarga, dengan apa saja yang kita butuhkan, ya. Bahkan keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus. Tolong saudara, Mazmur 91 itu didoakan dengan sungguh-sungguh, ya, yang terutama yang memang doa Bapa kami, saudara, karena doa Bapa kami itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan begitu saudara nanti punya proteksi, punya perlindungan. Kalau iblis mau kirimkan penyakit, dia nggak akan berbahaya sama kita. Dia tidak akan membuat kita susah terus, ya. Bahkan terjadi kesembuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Baik. Itu yang Tuhan ingin sampaikan melalui saya, ya, biar kita menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, di dalam Lukas yang kita baca tadi, pasal 9 ayat 1 sampai 6, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempercayai murid-muridnya untuk melanjutkan misinya. Nah, pertanyaan saudara, apakah saudara merasa menjadi murid Tuhan Yesus? Harusnya menjadi murid, karena kita dipanggil dijadikan murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ngomong sama orang, bisa nggak saudara omonganmu itu mengarah kepada Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan yang besar, ya, yang besar apa aja saja saudara, ya. Dia menyelamatkan, amin. Dia juru selamat, nggak ada yang seperti Tuhan Yesus, ya. Itu sebabnya kita beritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus itu pencipta. Ya, bahkan orang buta sejak lahirnya mungkin nggak punya kelopak, nggak punya biji mata, Tuhan ciptakan pada saat itu, sudah. Ya, Dia berbuat ajaib, yang lumpuh disembuhkan, yang dusta ditahirkan, ya, yang pendarahan dihentikan darahnya. Yang nggak ada yang nggak bisa. Bahkan orang mati yang sudah diusung ke kuburan, waktu bertemu Tuhan Yesus, anak muda Nain itu sembuh. Ya, saya nggak tahu Nain itu dekat rumah kita. Mas saya itu ada daerah Nain. Ya, di sana ada kesembuhan. Ya, jadi perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus itu harus disaksikan. Kalau sudah disembuhkan juga harus bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya. Nah, untuk itu saudara, mari kita melakukannya dengan iman tentunya. Ya. Kesembuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hamba Tuhan tidak ada yang bisa menyembuhkan.
Kesembuhan hanya oleh Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, ya, bilu-bilu Tuhan Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan, ya. Nah, untuk itu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam mengutus itu, jangan bawa perbekalan, jangan bawa tongkat, jangan bawa uang, jangan bawa apa, saudara. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah biar di dalam penginjilan ini semuanya dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Nah, untuk itu sekarang kalau kita merenungkan apa yang mesti kita lakukan ketika kita menginjil, saudara percaya nggak? Orang yang menginjil ke daerah-daerah itu, kalau nggak disupport dengan doa, ya, dengan doa kita, walaupun kita nggak bisa pergi ke sana, tapi doa kita itu mensupport penginjilan yang ada di daerah-daerah. Dulu kita berdoa untuk penginjilan ke suku-suku, ya, ada suku Aceh, suku Gorontalo, suku apa, gitu kan. Nanti kita munculkan lagi suatu kali. Itu kita nggak bisa pergi ke sana, saudara. Tetapi ada orang nanti yang diutus oleh Tuhan dengan membawa doa kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan, saudara, di dalam Tuhan Yesus menjadi bekalnya mereka di dalam penginjilan. Jadi kalau hari-hari ini, saudara, ada gereja-gereja atau persekutuan atau retret yang diganggu sama orang, banyak kali orang Kristen sedih loh. Pasti saudara sedih kan? Ya. Tapi saudara, Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya dapat dari Tuhan Yesus bahwa ketika kita dianiaya itu sebenarnya sedang terjadi penuaian jiwa. Yes. Ya, contohnya yang ada di mana tuh, teman, di Sukabumi, ya, Sukabumi, di Cianjur, Sukabumi. Ya, ketika mereka dianiaya, saudara, pada saat itu waktu diviralkan, banyak orang yang bertobat nggak? Banyak. Mereka mengatakan, oh agamaku kayak gini jahat banget ya, oh Tuhan Yesus kok baik banget ya. Ya, di situ terjadi pertobatan yang luar biasa. Jadi segala sesuatu Allah bekerja. Ya mungkin mereka di sana susah, ini nggak apa-apa, itu salibnya mereka. Nah, kita juga mengalami banyak kesusahan, itu salib kita, saudara. Tapi ada maksudnya Tuhan Yesus untuk penuaian jiwa-jiwa. Jadi kalau kita berdoa buat penginjilan, maka kita menjadi bagian dari pemberitaan Injil itu. Sebab penginjilan tidak bisa dilakukan tanpa berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian, saudara, yang kedua dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pelajaran apa yang dari peristiwa ini? Nah, kata Tuhan Yesus gini, kamu harus memberi mereka makan. Itu kehendaknya, saudara. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan Yesus berbelas kasihan, saudara, pada banyak orang. Saudara, kalau ketemu orang yang lapar, saudara kasihan nggak? Kalau saudara punya 2 bungkus nasi, kasih nggak yang 1? Kasih. Ya, belas kasihan itu dari Tuhan Yesus, saudara. Makanya di sini, walaupun kita sederhana gerejanya, dia keuangannya sangat terbatas, bukan berarti kekurangan, tetapi kita juga mau berbagi dengan orang-orang di pinggir jalan, walaupun cuma beberapa bungkus, saudara. Ya, ada di antara saudara yang tiap minggunya ngasih 5.000, cuma 10.000, nggak apa-apa, saudara. Ya, tetapi kalau kita bersama-sama sebagai komunitas, kita bisa berbuat sesuatu. Amin. Ya Tuhan, di sini ada yang mau jalan keliling, ya. Mudah-mudahan saudara suatu kali diajak keliling. Amin. Ya, semata-mata setelah menggenapi firman ini, kamu harus memberi mereka makan. Itu di dalam cerita ini, saudara, yang memberi makan 5.000 orang itu sebelum Tuhan Yesus memberkati siapa, teman? Anak kecil yang punya cuma 5 roti, 2 ikan. Banyak nggak? Buat dia sendiri mungkin cukup, ya. Tapi kalau boleh berbagi sama keluarga, sama tetangga, sama kamu, mungkin cukup. Tetapi Tuhan Yesus bisa merubah itu semua menjadi berkat bagi 5.000 laki-laki. Maka saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, biar persembahan kami ini boleh menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan. Kalau di tangan Tuhan Yesus, Tuhan bisa melipat gandakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya apa yang kita tabur di sini
ya tiap bulannya itu buat beberapa orang itu akan menjadi berkat. Nah, kalau caranya Tuhan memberkati seperti itu. Yang kedua, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Apa maksudnya, saudara? Saudara, belum lama ini gubernur kita menikahkan anaknya, kalau salah ya. Dia sediakan makanan yang begitu banyak, ya, buat tamu-tamunya. Yang datang banyak nggak? Banyak, saudara. Tapi karena mereka tidak diatur sedemikian rupa, sehingga ada yang mati tuh karena injak-injak. Bahkan yang mati polisi. Satu polisi mati keinjak-injak tuh situ, saudara. Ya. Nah, suruhlah mereka itu duduk berkelompok. Tuhan sudah melihat bahwa ada cara-cara yang tertib untuk kita bisa berbagi buat orang lain. Jadi 51 kelompok. Ya, jadi nggak antri rame-rame gitu kan. Kalau antri rame-rame, wah berdosa besar. Gimana 5.000 orang? Tapi dengan Tuhan disuruh berkelompok-kelompok, Tuhan memberikan kepada muridnya memberikan kepada ketua kelompok, bagi lagi, itu cepat loh. Ya, lo bayangin ya kalau kita bagi roti, ya buat 5.000 orang, berapa jam ya? nih. Habis. Tapi dengan kelompok itu, saudara, itu berjalan dengan cepat sekali. Saudara, roti itu berbicara tentang kehidupan. Amin. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Jadi gerejanya diberikan roti, saudara, di dalam perjamuan kudus itu untuk dibagikan kepada jemaatnya, supaya jemaatnya makan kenyang secara rohani, tumbuh secara rohani, saudara, sehingga jemaat itu menjadi jemaat yang dewasa. Nah, untuk itu, saudara, biar kita ini kelompok yang kecil ini yang Tuhan percayakan, kita makan kenyang, makan rohani kenyang, amin. Ya, kalau makannya kenyang, saudara, ada Pak Prabowo berapa kali bilang, kalau negara mau aman, rakyatnya mesti kenyang. Coba bayangin, biar pembangunannya hebat luar biasa, kalau rakyatnya lapar semua, kacau negaranya. Nah, jadi saudara dan saya secara rohani mesti kenyang, supaya tidak timbul emosi, tidak timbul ketersinggungan. Ya, kita semua banyak kekurangan, Pak Gembala, Ibu Gembala, anak Gembala, siapa? Kita punya kekurangan. Kalau saudara nggak melihat dengan cara seperti Tuhan Yesus melihat, maka kita menjadi orang-orang yang lapar akan kebenaran dan tidak dikenyangkan di situ. Tetapi kalau saudara melihat Tuhan Yesus ada di tempat ini, siapapun yang di mimbar ini nggak masalah, amin. Ya, karena Tuhan Yesus yang kita pandang, kupandang wajahmu dan berseru pada Tuhan Yesus saja. Kalau saudara memandang Tuhan Yesus, pasti saudara bertahan di sini, karena saudara akan melihat Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua. Ya, sama saudara, sama saya, sama keluarga, dia terlalu baik, saudara. Jadi kalau kita mau betah di satu gereja, di satu komunitas, yuk kita pandang kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, bukan pandang pada 5 roti dan 2 ikannya. Ya, banyak orang datang ke gereja punya motivasi yang tidak benar, ya pengen dipuaskan, pengen di apa-apa gitu. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, kita puas. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran siapa? Tuhan Yesus. Kalau sudah datang ke ibadah ini, saudara lapar dan haus kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya dipuaskan. Benar, saudara. Saya sebagai pendeta pengen terus dipuaskan sama Tuhan Yesus. Kalau nyanyi itu nggak mau sedetik pun sia-sia. Pikiran nggak mau melayang-layang, fokus terus pada Tuhan Yesus, karena saya lapar dan haus akan kebenaran. Saya rindu akan Tuhan Yesus. Saya pengen berjumpa, berbicara. Dia sahabat kita, juru selamat kita, Tuhan kita, penciptaku, segalanya bagi kita. Wow, keren banget, saudara. Ya, itu sebabnya yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10 sampai ke-16, 416. Ayat ini menunjukkan kuasa Tuhan Yesus dalam memelihara hidup dan kebutuhan jasmani dan rohani para
berikutnya. Nah, roti itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Nah, Tuhan Yesus pengen memelihara kita di dalam hidup ini. Dalam keterbatasan cuma 5 roti dan 2 ikan, tetapi jika ada di tangan Tuhan Yesus, maka itu menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudara dan saya, percayalah bahwa kita dipelihara. Saudara percaya saudara dipelihara? Ya, minggu ini ada yang pernah ngomong begini, kok makin saya berdoa makin banyak persoalan ya. Makin berdoa kok makin banyak persoalan ya. Iya benar saudara, makin banyak berdoa makin banyak persoalan, tetapi saudara punya kekuatan, punya kuasa di situ. Ya, kalau persoalannya cuma segitu-gitu aja, sedangkan penyertaan perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus berlipat ganda dalam kita, persoalan itu nggak jadi masalah. Bahkan sakit penyakit itu nggak jadi masalah buat kita loh. Katakan amin. Benar, nggak jadi masalah sebenarnya. Cuma yang kadang-kala yang menjadikan masalah itu kita sendiri, ketidakpercayaan kita itu yang menjadi masalah. Bagi orang percaya, pegang janji Tuhan Yesus. Amin. Yes. Aku pasti menyembuhkan. Contohnya lah di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya ya dan amin. Ya, ada hamba Tuhan katanya menghitung janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab itu. Kurang lebih ada 7.000 janji. Banyak ya? Janjinya janji dan amin. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yes. Berarti ada jaminan sembuh nggak? Jaminan. Tapi masalahnya respon kita itu yang penting. Kalau respon kita meragukan, saya kan masih manusia, saya kan masih punya kelemahan. Enggak, saudara. Di luar itu, kalau Tuhan berjanji, kita katakan yes Tuhan, amin. Kalau lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti. Ya, wanita pendarahan itu sudah berapa tahun saudara pendarahan? 12 tahun ya. Kira-kira dia kurus nggak? Kurus kering, kerontang, saudara. Darahnya keluar terus. Zaman dulu belum ada transfusi darah ya. Kayaknya belum ada ya. Zaman Tuhan Yesus. Saudara, orang itu sudah berobat kemana-mana, sembuh nggak? Nggak sembuh, hartanya habis. Tetapi ketika dia bangkit imannya kepada Tuhan Yesus, ya, dia pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, dan dia percaya kalau aku jamah, aku pasti sembuh nih. Ya, dia jamah, saudara. Orang lain nggak tahu bahwa dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang, siapa yang menjamah aku? Petrus bilang apa? Tuhan, orang banyak begini, kau bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi Tuhan merasa ada kuasa yang luar. Jadi kalau kita dengan iman kita menjamah firman Tuhan Yesus, menjamah Tuhan Yesus, maka ada kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam diri kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara percaya nggak? Kalau saudara nyanyikan itu semalam-malaman. Ini pernah ada kejadian, saudara, saksi sama saya bahwa keluarganya mau dioperasi. Papanya mau dioperasi, besok operasi jantung. Kalau papanya bilang begini, malam ini aku mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Dia cuma bisa 1 lagu katanya, nyanyi itu sepanjang malam. Anak-anaknya dengar, tuh papa udah mulai stres tuh, papa tuh. Besok mau dioperasi, stres tuh bapak tuh. Semalam aja itu aja sudah diulang lagi. Semalam berapa jam tuh? Pasti di atas 5 jam. Lo tahu baru waktu dia pergi ke dokter sudah sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini gimana
saudara. Nah, kadang kita nggak mau bayar harga iman kita itu. Ya, kita terlalu pasrah sama dokter. Ini kata dokter gini, kata dokter gini, kata dokter gini. Ya udahlah, jadilah seperti kata dokter. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, dengkul saya juga sakit terus saudara. Tapi aku percaya aku sembuh. Ya. Iya, tetap percaya. Tugas kita percaya. Ya. Walaupun kita ya masih kayak gini ya, nggak apa-apa saudara. Pasti aku sembuh. Ya. Jadi saudara jangan apa ya, berjuang itu, gampang menyerah. Jangan menyerah, bangkitlah gerejanya, amin. Bangkit saudara. Jangan pikir yang namanya pokoknya Yesus Kristus sanggup menolong saya. Terusnya Tuhan keren banget, amin. Ingat kita ini, kalau kita di gereja baca kitab, kita diupdate terus, supaya pemahaman kita benar. Saudara-saudara berkumpul di tempat ini perintah Tuhan nggak? Perintah Tuhan. Jangan kamu meninggalkan persekutuan ibadahmu. Sebab dalam persekutuan ini Tuhan hadir. Tapi dalam persekutuan ini kita menggenapi firman Tuhan Yesus supaya kita tambah dewasa di dalam Tuhan Yesus. Ya, baik. Jadi saudara punya 5 roti dan 2 ikan, itu iman saudara juga bisa menjadi berkat bagi hidupmu, bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberitakan pemberitaannya sampai 4 kali, bukan 3 kali, 4 kali. Di dalam perikop ini dia 2 kali loh cerita tentang pemberitaannya. Saudara, Tuhan mau kita mengenang pemberitaan Tuhan Yesus. Sampai dalam perjamuan kudus ya kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena kematiannya itu saudara sungguh-sungguh amat dahsyat buat kehidupan kita ya, supaya kita ini mengenang bagaimana Tuhan sayang sama kita semua. Bapa di surga sayang sama kita, memutus anaknya untuk menderita. Saya mau tanya, Bapak mana yang rela anaknya menderita? Ya. Bahkan zaman sekarang saudara, para orang tua bilang gini, dulu yang susah cukup saya aja lah, ya kan? Saudara dulu zamannya tahun-tahun 70-60-an kan, pernah nggak saudara susah makan? Bukan susah makannya, nyari buat makan susah kan? Banyak orang sekarang bilang gini, cukuplah dulu saya susah, anak saya nggak boleh susah. Akibatnya saudara anak nggak boleh susah, anaknya dewasa, anaknya cengeng. Ya. Tapi kita saudara yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang kuat. Jadi kalau kita berdoa banyak kesusahan datang nggak masalah, tetapi kita punya solusi, kita punya jawaban, kita punya kemenangan daripada Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Tuhan Yesus memberitakan kesengsaraannya, murid-muridnya sedih-sedih, dan males nanya, nggak ngerti juga. Ya. Mereka belum menerima Roh Kudus kayak kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus bicara sama kita. Ya, mereka masih cuma kagum sama bingung. Kagum 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Kagum orang mati disembuhkan. Kagum orang sakit, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Baru kagum bingung. Kagum melihat angin ribut diredakan. Bingung mereka saudara. Ya, sehingga tidak berpikir tentang pemberitaan Tuhan Yesus. Mereka masih kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah tahu nggak? Sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus ada muridnya yang kurang percaya. Siapa? Thomas. Sebelum aku melihat lubang di tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Bayangin, Tuhan sudah bangkit, sudah diberitakan, ada muridnya, ada rasulnya yang belum percaya. Nah, saudara, mari kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu membawa kesembuhan buat saudara dan saya, membawa hari depanmu di sorga nanti, membawa kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Ini yang 2 kali tadi saya bilang,
Dan Tuhan Yesus berkata yang 22, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Wah, lengkap banget tuh ya. Udah ditolak, ya kan? Yang nolak tuh nggak tanggung-tanggung. Ada tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, bukan itu saja, dibunuh ya, untuk menyelamatkan kita semua. Jadi saudara saya berharga loh di mata Tuhan. Ya, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus sudah luar biasa itu. Mari kita syukuri, kita responi, kita percaya, kita imani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ini ayat yang ke-44 dan 45, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka, para murid ini, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Akhirnya mereka tahu nggak? Tahu pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, pada pencurahan Roh Kudus buka pikiran mereka, maka mereka bisa mengerti isi kitab suci. Nah, tentang hal mengikut Tuhan Yesus bukanlah hal duniawi. Jadi kalau sudah mengikut Tuhan Yesus, jangan pikirannya berkat. Sekarang di GBI sudah diperintahkan jangan banyak bicara soal berkat, karena berkat itu mengikuti kita, bukan kita cari berkat. Betul ya? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu Tuhan sudah ngomong, udah pasti ikut. Boleh minta berkat, tapi jangan tujuannya cari berkat. Ada hamba Tuhan bilang, kalau kamu ikut Tuhan Yesus dulu, kau diberkati, dia diberkati. Ya, nah untuk itu, saudara, kalau ikut Tuhan Yesus, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Saudara sini mengikut Tuhan Yesus kan? Fokus sama Tuhan Yesus, ibadahmu fokus, jangan kemana-mana, kan ibadah ini gak lama, tapi itu akan membuat kita kuat di dalam menghadapi hidup kita hari-hari ini. Dalam bacaan kita itu ada 3 tipe orang yang mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama tipe heroik, saudara. Suatu kali di busway itu ada supir busway melihat bahwa ada seorang wanita sedang ada di jalan layang yang tinggi itu, yang di bawahnya jalan raya, ingin bunuh diri, ingin loncat dari jembatan itu, di bawahnya ada jalan raya. Maka seorang supir Transjakarta segera menghentikan mobilnya. Dia kejar orang itu, dia rangkul orang itu, sehingga orang itu diselamatkan. Nah, supir ini melakukan hal yang heroik, ya, dramatis. Saudara, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Oh, keren juga. Ada seorang penginjil, ya, mungkin berkata begini, Tuhan, aku mau menginjil kemana-mana. Gak apa-apa kemana-mana, aku mau menginjil Tuhan. Yang penting di daerah Jakarta Timur saja Tuhan. Nah, itu bukan kemana-mana. Kalau kemana-mana terserah Tuhan, maksudnya. Ya. Nah, untuk itu saudara juga, yuk kita punya respon yang heroik ini. Responnya maksimal. Tuhan, aku mau ikut, pokoknya kemana Tuhan pergi, pokoknya kemana Tuhan pergi aku mau ikut. Keren itu saudara. Ya. Sampai Tuhan bilang, serigala mempunyai diam. Aku kalau baca, apa tadi disitu bukan serigala, rubah. Ya. Nah, rubah sama dengan serigala sama ya. Memang kita udah biasa ngomong serigala, jadi kalau nggak serigala ya nggak mantap. Ya, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia siapa? Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, saudara, di dalam mengikut Tuhan Yesus, jangan pikir yang macam-macam, jangan pikir harta, jangan pikir apa. Pikir ikut Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi kita, amin. Pasti cukupin segala keperluan kita, saudara. Yang kedua, tipe orang yang mengelak ini.
Ya, Tuhan, izinkan aku dulu ya menguburkan bapakku dulu ya, ayahku dulu Tuhan ya. Saya mau tanya, ayahnya udah mati belum? Sudah. Belum. Ayah masih hidup. Kalau ayah mati kan dia masih pulang dong. Ya, dia ketua Yesus, saya masih. Ya. Nah, jadi banyak orang yang ikut Tuhan Yesus itu alasan. Yuk kita ibadah, ya deh nanti kalau punya waktu. Ayo ibadah yuk, ya lagi repot. Bahkan Tuhan mengundang orang-orang untuk menghadiri pesta yang besar. Semua yang diundang itu berdalih, aku baru beli ladang pengen lihatnya, aku baru ini, aku baru kawin. Di Palu baru kawin tetap ke gereja. Ya, jadi saudara jangan berdalih kalau ikut Tuhan Yesus, ikut aja, ikut saja Tuhan, ikut terus. Yang ketiga ini tipenya basa-basi. Aku pamitan dulu ya Tuhan, aku pamitan dulu ya Tuhan. Kalau udah pamitan belum tentu balik. Karena waktu pamitan orang tua bilang jangan, kamu susah nanti. Ya, zamannya saya kecil saudara, orang tua nggak ingin anaknya jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu susah, miskin. Beda dengan pendeta sekarang. Ya. Jangan ketua, susah kamu nanti. Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus katanya jangan nengok ke belakang. Amin. Nengoknya pada Tuhan Yesus saja. Maka kita seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Kita bisa memuliakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, itulah yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Biar kita menjadi tambah dewasa di dalam Tuhan Yesus, imanmu makin bertumbuh sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Seperti yang dinyanyikan tadi, saudara, Tuhan mau kita lebih daripada pemenang. Supaya pemenang ada pertandingan, ya. Supaya pemenang harus ada pergumulan. Kalau ada pertandingan nggak ada pergumulan, bagaimana kita menjadi pemenang? Ya, biarin pergumulan datang. Ya, tetapi kita punya kuasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga buat firman yang telah kabur pada hari ini. Biar kami diproteksi sehingga kutuk, sakit, penyakit, bahkan kematian tidak terjadi di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan yang membawa kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Biar kami terus juga berdoa sesuai dengan Mazmur 91 yang Tuhan anugerahkan di tempat ini. Terlebih doa Bapak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Biar iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau mendengar apa kata dokter. Kami mau mendengar apa kata Tuhan Yesus. Sebab kata-kata Tuhan Yesus pasti akan terbukti. Berkati jemaatmu yang sudah buka telinganya, buka hatinya. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang baik, yang akan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.